Halo Sobat Bola, apa kabar? Semoga semua Baik, sehat selalu. Amin, 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 amin. amin, amin. Pertaruhan Ketua Umum PSSI Erick Thohir dengan mengganti pelatih timnas ternyata berbuahkan gagal total di laga pertama. Ini kan yang sebenarnya kita pengen lihat seperti apa nih Iya, dengan pelatih baru yang boleh disebut punya nama-nama besar gitu ya. Ternyata betul. gagal total nih bro. Apa yang sebenarnya terjadi nih bro? Ya, memang kan kalau dibilang gagal total, memang gagal total di awal di ini ya, laga pertama ya setelah Iya mereka betul, di tunggangi laga ya. pertama ya betul. Artinya masih ada beberapa pertandingan, kalau nggak salah masih ada melawan Bahrain, China dan Jepang ya. Ya. Tentu kita akan melihat lagi apakah kegagalan ini menjadi sebuah kegagalan yang total atau ini adalah kegagalan yang masih bersifat parsial dalam hal ini ya hanya pertandingan pertama. Mhm, Tapi kalau kita lihat dan saya pikir juga semua masyarakat bola Indonesia tentu punya ekspektasi yang begitu tinggi mhm, dari pertandingan pertama melawan Australia setelah ditukangi oleh coach-coach yang baru gitu loh. mhm, mhm. Tapi ternyata apa yang kemudian terlihat dengan adanya penambahan juga diaspora yang baru, ternyata kok hasilnya malah nyublek ini. Malah menukik dia kalau Iya, dibandingkan dengan pencapaian yang dilakukan atau saat timnas masih di bawah asuhannya STY. betul. Dan tentu ini kan mengundang tanda tanya juga, apakah langkah yang dilakukan oleh PSSI untuk segera mengganti coach dengan harapan akan memberikan semacam peluang yang lebih besar, ternyata berbanding terbalik, kontradiksi dengan apa yang terjadi gitu Mhm, di lapangan. Nah ini juga yang masih kita menunggu sebetulnya gitu loh bro. mhm. Ya memang kalau dilihat di klasemen akhir ya setelah Hmm. semua tim memainkan laga pertamanya di minggu ini, di pekan Ya, ini, ya Indonesia masih berada di peringkat 4 ya, di mana kemarin Arab Saudi juga berhasil menang dari Cina, ya, kemudian Bahrain juga kalah gitu ya. ya, Sehingga eh, Indonesia, Bahrain dan Cina punya poin yang sama, tapi balik lagi Indonesia masih punya keunggulan di selisih gol dan apa namanya agresivitas ya, sehingga kita ya. masih bertahan di posisi 4. Tapi setelah ini kan Indonesia akan menghadapi Bahrain, kemudian Cina akan menghadapi eh, Jepang kalau ya, Arab Australia. kalau Australia ya, Cina lawan Ya, Australia. Ini kan akan mengubah konstelasi lagi. Bisa ya, jadi Indonesia berada tetap di urutan keempat, tapi bisa juga turun ke lima atau bahkan ke enam gitu ya. iya, Tapi juga bisa kita bisa naik ke tiga paling-paling gitu ya, ketiga iya. gitu. Tapi ya ini menurut saya akan menjadi cukup berat ya bagi Indonesia untuk bisa eh, berada di runner up group ya di akhir musim Betul. ini. Ya, Bro. Betul. Memang kan secara matematis sebetulnya kan sudah bisa diprediksikan ya bahwa kalau Indonesia ingin bisa tampil sekaligus dikatakanlah dengan menempati runner up group, paling tidak Indonesia dari beberapa pertandingan tersisa harus bisa mengumpulkan nilai minimal 7 sampai ya maksimalnya 9 lah katakanlah Mhm. ya. Atau Mhm. bahkan mungkin sampai 12 katakan. Nah, Ya, cuma kan kejutan. masalahnya, itu masalahnya kan ternyata apa yang kemudian menjadi target-target yang sudah di apa ya, di semacam dikalkulasikan Hmm. itu meleset di pertandingan justru di pertandingan awal gitu loh. Karena saya sih meyakini bahwa sebetulnya dari pihak PSSI maupun coach timnas itu punya kalkulasi mereka akan paling tidak menahan seri Australia di kandang lawan gitu ya. Nah, Hmm. ini adalah pencapaian yang secara kalkulatif masih memungkinkan Indonesia bisa tampil sebagai runner up nantinya gitu loh. Ya, Dengan mengingat masih ada dua pertandingan yang mungkin bisa kita raih ketika melawan Bahrain dan China gitu loh. ya, Sedangkan ya, melawan Jepang agak-agak sulit kita mendapat angka tersebut ya. ya. Cuma masalahnya dengan kekalahan melawan Australia tentu kalkulasi ini akan menjadi sangat berubah gitu ya. Karena
lagi-lagi tidak bisa secara ideal kita mendapatkan itu. Tapi memang kalau kita melihat dari jalannya pertandingan, rasa-rasanya juga ini secara jujur saya katakan ya bahwa saya melihat penampilan timnas itu kehilangan yang namanya ruh ya. Jiwa dari pemain timnas itu tidak muncul, gregetnya tidak ada. Sementara kalau kita berbandingkan dengan katakanlah ketika masih diasporanya juga masih ya dengan penambahan Jay Itzes dan segala macam belum sebanyak seperti sekarang. Oleh Romeni belum ada, kemudian Dean James, Joey Perepesi, Emil Audero itu belum muncul. Itu kan masih ada apa ya kekuatan yang agak berimbang dan gregetnya masih kelihatan, ruhnya masih muncul gitu loh bro. Cuma Hmm. sayangnya ketika di bawah komando dari pelatih yang mungkin secara natural mereka punya background yang sama, itu berhasilnya malah kebalikannya. Ini yang menjadi tanda tanya sebetulnya apa yang terjadi. Hmm. Kalau misalkan memang penerapan strategi yang salah, tentunya strategi ini juga kan harusnya begitu katakanlah ada menit-menit yang di mana timnas tidak bisa keluar dari tekanan atau timnas tidak bisa masuk menciptakan sebuah peluang, ada evaluasi-evaluasi dari tim analis yang segera berjalan untuk bisa diaplikasikan dalam pertandingan yang masih berjalan gitu loh Ya, waktunya gitu. betul. Ya. Nah, cuma sayangnya kok ini tidak responsif yang terjadi gitu loh. Artinya ada kondisi ketika kita kesulitan menghadapi Australia, kesulitan untuk menciptakan peluang, bahkan kesulitan dalam bertahan ketika Australia juga menyerang, ini tidak ada adjustment gitu loh bro. Ini yang sangat disayangkan. Ya. Ya, kita lihat ya bahwa setelah gol pertama, gol kedua, kemudian gol Iya, ketiga di babak pertama, tidak ada reaksi sama sekali dari tim pelatih ya, apakah dengan iya. mengganti pemain atau apa. Jadi sehingga 3 gol ini bisa bisa bersarang dengan mudahnya begitu gitu ya. Ya, kan Iya, mestinya kalau kalau saya lihat dulu-dulunya iya, ketika dengan ST kan nggak gitu ketika ada istilahnya sesuatu yang tidak sesuai dengan harapan ya dia bereaksi gitu ya, misalnya dengan betul. mengganti pemain atau apa. Ini kok kelihatannya nggak, apakah memang memang harapannya seperti itu, walaupun kita tahu ya Kluivert sendiri menyatakan kecewa hasilnya jelek ya katanya, Iya. kecewa dengan hasil ini. Dan dia bilang bahwa seandainya Kevin Dick ini berhasil mencetak gol di penalti itu mungkin akan mengubah keadaan. Tapi mengubah keadaannya akan seperti apa? Akan cuma nambah 1 gol doang, kemudian sisanya sama jadi 5-2 hasilnya atau gimana gitu kan? Iya, iya, iya. Memang gini, pasti memang alasan yang paling bisa menjadi semacam ya katakanlah untuk sedikit mengurangi temper atau kesalahan yang pernah dibuat oleh coach, biasanya yaitu membandingkan apabila terjadi gol di menit awal ketika Kevin Dix mengambil tendangan penalti itu akan merubah jalannya pertandingan. Itu mungkin saja itu bisa terjadi ya. Hmm, Artinya dengan demikian kan Indonesia dalam posisi unggul dan Indonesia dalam posisi juga secara mentalitas lebih ini ya lebih mudah hmm, dan lebih nyaman dengan kondisi 1-0 tersebut. Tapi kan ini yang tidak terjadi gitu loh. hmm, Yang terjadi adalah apa penalti itu tersebut gagal, tapi kemudian kan dengan kegagalan penalti apalagi kegagalan penalti ini juga terjadi di menit-menit awal. hmm, Artinya masih ada puluhan menit lagi yang berjalan gitu loh. hmm, hmm, Nah, saya kan memang dari prediksi sebelumnya, dari materi sebelumnya, saya juga akan memperkirakan bahwa pola yang akan dimainkan oleh Patrick Kluivert adalah 4-3-3 karena kecenderungan pelatih-pelatih atau pemain-pemain Belanda adalah seperti itu dan hmm, ternyata betul. Apa yang terjadi? Patrick Kluivert menempatkan 4 pemain di belakang sejajar, 3 di tengah dan 3 di depan. Nah, kalau misalkan ini yang terjadi, tentu dengan harapan bahwa seluruh aliran bola, possession football itu bisa berjalan antara garis tengah, katakanlah ya, dari mulai garis tengah sampai ke depan itu berjalan dengan lebih lebih lancar ya. Cuma hmm, masalahnya ketika itu tidak bisa berjalan, kenapa ini pola-pola itu tidak bisa dirubah gitu loh. Kemudian dengan misalkan memasukkan pemain-pemain yang biasa bermain di lapangan tengah sebagai gelandang-gelandang yang bisa bermain sebagai gelandang bertahan atau gelandang yang menyerang gitu. hmm. Nah, ini yang sayangnya
tidak terjadi. Mungkin saja misalkan dirubah menjadi 3-5-2 katakanlah seperti yang biasa dilakukan oleh STY. Itu kan sesuatu yang pengembangan yang mungkin masih bisa dilakukan. Tapi kenapa tetap dengan pola yang sama sementara pola tersebut itu tidak berjalan gitu. Dan saya juga melihat banyak pemain-pemain kita yang tidak dalam top performa gitu loh, Bro. Saya justru sangat apa ya, sangat kaget juga ya, bingung juga ya dengan performa dari Miss Hilger ya. Miss Hilger dari beberapa pertandingan yang pernah dijalankan bersama timnas itu belum menunjukkan performanya yang menunjukkan bahwa dia memang pemain top gitu loh. Kalau dibandingkan dengan Rizky Ridho, saya masih memilih Rizky Ridho lebih ini ya, lebih bagus ketimbang Miss Hilger gitu loh. Nah, karena ketika JISS bisa bertandem dengan Rizky Ridho, itu sepertinya lebih punya chemistry ketimbang J ketemu dengan Miss Hilger. Karena keduanya terutama saya sangat melihat pada pertandingan ketika melawan China gitu loh. Ini kan koordinasi antara kedua pemain ini yang sebetulnya menyebabkan China bisa menciptakan gol dan ini juga terjadi gitu loh. Kenapa Miss Hilger ini tetap dipaksakan untuk turun sementara Rizky Ridho harus dicadangkan? Seharusnya kalau memang ini ya melihat bahwa Miss Hilger ini tidak bisa memenuhi ekspektasi, segera Rizky Ridho bisa diturunkan atau memang punya gambaran atau punya semacam apa ya analisa dari pertandingan-pertandingan sebelumnya bahwa JICES itu akan lebih bisa berkoneksi apabila ditandemkan dengan Rizky Ridho. Jadi untuk sementara Miss Hilger dari sejak awal di parkir dulu gitu loh. Cuma ini yang tidak terjadi. Kemudian kalau kita melihat gelandang kita ya Tom Hay. Tom Hay ini sebetulnya kan yang dia butuhkan adalah gelandang pekerja keras yang bisa menjadi tandem dia ketika dia harus berperan sebagai pengatur serangan gitu loh. Di sini Dean James itu tidak bisa melakukan hal yang sama seperti apa yang bisa dilakukan oleh Ivar Jenner gitu loh. Ivar Jenner ini saya pikir sebagai gelandang bertahan dia jauh lebih komplit atau lebih bisa ya, lebih bisa bermain dengan Tom Hay ketika mereka bisa berduet. Cuma sayangnya pemain baru ini yang memang mungkin secara pengalaman di tingkat klub dan segala macam itu lebih ketimbang Ivar Jenner. Akhirnya Patrick Kluivert menurunkan dia. Ini juga jadi masalah. Kemudian saya juga melihat Kevin Dix ya. Kevin Dix ini juga kan saya pikir kalau melihat pada pertandingan-pertandingan PSSI sebelumnya itu kan akan sangat bagus kalau tandem di belakang misalkan ya di situ ada siapa J. Itzes tengah kemudian di kiri ada siapa Verdong dan di kanan Rizky Ridho di atas di depannya itu biasanya Sandy Walsh. Sandy Walsh ini tidak turun lebih menurunkan kepada Kevin Dix. Saya pikir Sandy Walsh ini lebih punya chemistry. Lagi-lagi yang kita tekankan adalah chemistry antar pemain. Karena begitu banyak pemain-pemain baru yang muncul yang belum terbukti bisa punya chemistry dengan pemain-pemain lama. Pemain-pemain diaspora lama. Itu rasanya juga menjadi satu masalah. Cuma sayangnya itu telat disadari dan atau saya juga nggak tahu apakah evaluasi yang dilakukan oleh Patrick Kluivert dan rekan itu tidak melihat dari pertandingan-pertandingan sebelumnya saat masih di bawah SDG gitu Ya. bro. Ya kelihatan sekali ya kalau misalkan tim kepelatihan yang baru ini tidak melihat pertandingan-pertandingan Indonesia sebelum-sebelumnya sehingga tidak bisa Iya, melihat kekuatan Indonesia sesungguhnya ada di mana dan di siapa dan bagaimana mereka meracik iya, pertandingan itu gitu kan. Nah, betul. karena tidak melihat itu kemudian dia main tempel-tempel aja gitu dan kalau kita lihat kan hampir semuanya Belanda kecuali Marcelino Marcelino. aja di depan ya. Itu juga Betul. mungkin karena nggak ada orang Belandanya yang berada di sisi itu gitu. Kalau misalnya ada orang Belandanya di situ mungkin semuanya Belanda gitu kan. Nah, Sorry, saya ini saya juga nyebut gini. Belanda itu karena memang ini kan naturalisasi semua. Tapi kalau Hmm, kita lihat pertandingan-pertandingan yang sebelum-sebelumnya kan mestinya iya, kalau menurut saya Patrick tidak usah terlalu mengambil jalan yang apa namanya yang drastis gitu ya. Yang iya, akibatnya ya seperti ini drastis gitu iya, hasilnya iya, pun ya. Gimana betul. tuh?
Jadi saya juga meyakini sekali ya bahwa hasil pertandingan ini adalah ya pertama tidak ada evaluasi dari hasil-hasil pertandingan sebelumnya. Hmm. Artinya tim kepelatihan ini ya boleh dibilang overconfidence ya, overconfidence dengan dan menaruh harapan yang terlalu besar terhadap diaspora-diaspora yang baru gitu loh. Hmm. Ini juga sangat disayangkan ya. Kemudian mereka juga terlalu terpaku oleh permainan gaya Belanda ya, gaya sepak bola Belanda. Karena mereka berpikir bahwa latar belakang pemain-pemain diaspora kita adalah berlatar belakang Belanda. Memang betul itu, tapi apakah itu langsung bisa cocok dengan gaya permainan kita gitu loh. Nah, Hmm. ini juga kan yang harus bisa dievaluasi gitu loh. Dan ya masih ada beberapa hal yang sebetulnya juga menurut saya ini menunjukkan bahwa ada sikap yang overconfidence dalam menghadapi pertandingan kali ini ya bro. Hmm. Nah, eh, mungkin karena confidence Hmm. itu sehingga akhirnya Patrick begitu pede dengan bermain terbuka. Padahal kan sebetulnya di masa-masa yang lalu dengan STY selalu kan tidak bermain terbuka. Ya, Dan possession memang Indonesia unggul sih, tapi kan apa artinya possession kalau misalnya kalah 5-1? betul. Kan memang dari sebelumnya juga dari materi sebelumnya juga saya menyatakan Ya. bahwa possession Indonesia akan unggul Eh, karena melihat pada latar belakang pelatih, latar belakang para pemain dan hmm. latar belakang gaya permainan Belanda, katakanlah yang Ya. seperti itu. Eh, Tapi possession menjadi percuma apabila tidak bisa ada peluang yang bisa dikonversi menjadi gol, gitu loh. mhm. Nah, kalau kalau kita melihat kecenderungan-kecenderungan seperti itu, rasanya kok terlalu cepat ya untuk mengambil keputusan bahwa adopsi gaya permainan Belanda adalah mungkin yang dianggap ideal oleh tim kepelatihan. Nah, ini juga saya pikir sebuah langkah yang mungkin keliru dalam hal ini ketika di pertandingan pertama. Tapi biar bagaimanapun ya kita tidak bisa katakanlah kemudian langsung menjatuhkan vonis ya bahwa kepelatihan yang saat ini adalah kepelatihan yang gagal karena masih ada beberapa pertandingan berikutnya dan kita harapkan sekali ya bahwa hasil pertandingan ini memberikan evaluasi yang sangat-sangat mendalam terhadap kiprah timnas kita ke depannya gitu loh bro. Ya, kita sempat melihat ada video, bukan video, foto ya, Pak Erick Thohir nyender di dinding gitu dengan termenung gitu kayaknya, wah sialan nih gua, salah nih gua. Karena gini ya, ini kan kayak Eh, kita di prank ya. Kita ini di ya prank ya oleh pelatih yang sekarang. Bahkan kan sebelumnya sebelum laga kan pelatih Patrick sempat ngomong bahwa kita akan mengambil 3 poin ya. Ternyata gagal total kan. Nah, betul kayaknya pede banget bahwa Indonesia akan menang gitu ya. Kenyataannya betul. kan hancur gitu. Ya karena gini, Australia itu pintar dalam hal ini ya. Cerdik sekali Australia dalam bermain. Dia tahu yang dihadapi adalah pemain-pemain timnas kita yang latar belakang pelatihnya adalah asal Belanda, yang gaya bermainnya akan menjadi gaya bermain position football. Mereka bermain sebagai tim yang middle block gitu loh. Mereka akan memperkuat lini pertahanan dari mulai lapangan tengah. Dan ketika Indonesia akan berusaha build up serangan, mereka juga sudah melakukan pressing-pressing yang ketat. Apalagi pressing ini kemudian itu dilakukan terlebih ya, lebih lebih fokus kepada Tom Hay. Hmm. Tom Hay ini selalu pemain Australia yang terdekat ke Tom Hay itu selalu akan berusaha untuk ini ya membayangi dia. Jadi aliran bola ini tidak pernah lancar ke Tom Hay gitu loh. Jadi kemudian salah satu karena Indonesia position footballnya juga berjalan, tapi dia lupa bahwa pertahanan kita yang diisi oleh Max Hilger dan JISS yang belum bisa katakanlah punya chemistry yang bagus, itu juga menjadi kendala gitu loh bro. Hmm. Ini kemudian dan yang agak saya sesalkan juga bahwa beberapa gol-gol dari Australia itu bukan karena permainan Australia yang bagus, tapi karena kelalaian dari pemain timnas Hmm. dan kelalaian dan kecerobohan. Hmm. Bagaimana gol pertama Australia terjadi di titik penalti
Dan ini kan sebuah hal yang boleh dibilang kok ceroboh sekali ya, ketika di kotak penalti berani-beraninya Nathan Chuaon untuk melakukan apa, pegang pemain Australia ya. Ya, dan itu kan kalau zaman dulu belum ada VAR mungkin lain masalah ya. Tapi Hmm. ketika ada VAR ini kan akan dievaluasi segera gitu loh, Hmm. dan itu Hmm. kemudian jadi awal bencana Indonesia ketika kita kalah dari Australia di menit-menit awal, di menit berikutnya ya, Hmm. ketika Australia unggul 1-0. Hmm. Kemudian bagaimana permainan Australia? Australia juga tahu betul ya bahwa mereka dalam pertandingan dengan opsi apapun yang bisa menghasilkan gol itu harus dimanfaatkan betul-betul. Hmm. Mereka manfaatkan itu dengan sangat efektif. Ketika tendangan-tendangan dari free kick, dari tendangan sudut itu bisa dimanfaatkan menjadi 2 gol gitu loh. Itu gara-gara apa, permainan set piece gitu. Dan ini sangat disayangkan ya bahwa set piece kita yang pemain-pemain kita juga nggak kalah dalam postur. Itu ternyata kita kecolongan 2 gol gitu loh. Hmm. Dan satu lagi yaitu tadi ada gol yang ketika transisi permainan Australia berjalan dengan mulus, dia bisa memanfaatkan lubang di tengah yang diisi oleh Ises dan Miss. Nah, ini yang kemudian menjadi gol counter attack yang bagus dari Australia. Saya pikir golnya Australia yang bagus hanya gol di yang ketika mereka melakukan counter attack, ketika bisa melewati barisan pertahanan Indonesia yang lowong gitu loh, Bro. Selebihnya karena kecerobohan gitu loh, Bro. Hmm. Sayang sekali. Lalu bagaimana dengan gol Indonesia sendiri, Bro? Ah, ini saya agak-agak kagum juga ya dengan Ole Romeni dalam hal ini ya. Hmm. Karena di pertandingan ini saya hanya melihat 2 pemain ya yang sebetulnya agak mendingan lah. Itu ada di Kevin Verdong dan di Ole Romeni ya. Ole Romeni walaupun dia kesulitan untuk mendapatkan suplai bola, tapi dia akan terus berusaha, dan sekalinya dia mendapatkan apa, peluang dengan skill individu yang sangat bagus, kematangan dia sebagai seorang striker di Eropa, itu dia bisa mengecoh dengan gerakan-gerakan yang sebetulnya nggak terlalu ini ya, nggak terlalu gimana, tapi dia dengan sentuhan kecil bisa mengecoh back dari Australia, dan itu bisa menghasilkan gol. Itu menunjukkan kualitas dari siapa oleh Romania yang sebenarnya gitu loh. Hmm. Nah, ini ada perkembangan bagusnya di situ ya, bahwa ketika dulu Indonesia kan agak sangat kesulitan dengan posisi di striker utama. Nah, ketika kemudian oleh Romania dengan apa ya, dengan kecerdikannya dia memanfaatkan ini ya, celah-celah yang sempit, dia bisa flashing bola melewati pemain Australia dan bisa menciptakan gol. Itu kan menciptakan harapan bahwa Indonesia saat ini punya striker yang bisa diandalkan gitu loh, Bro. Ya seandainya oleh bergabung dari minggu-minggu yang lalu mungkin lain lagi ceritanya ya. Indonesia bisa lebih banyak bikin gol. Iya Ya, kan? itulah kalau kita bicara dulu ya. Tapi Hmm. menarik juga ketika di laga ini kemudian penonton yang banyak yang menyerukan Sintayong ya. Sintayong, Sintayong. Mungkin kangen ya ngelihat permainan kayak begini. Aduh, ini Itu Indonesia apa betul. gimana nih? Saya juga ini apa ya, ketika saya nonton gitu ya, gregetnya tuh nggak ada gitu loh. Ruhnya nggak kelihatan, ruh timnas kita Hmm. gitu. Padahal dulu ya, itu kan timnas kita diisi oleh misalkan Justin Hubner ya, Hmm. kemudian Ivar Jenner, ada Rafael Struijk. Ini katakanlah orang-orang yang di awal menjadi diaspora kita, justru mereka yang kelihatan lebih punya ruh ya, lebih Hmm. punya greget ketika bertanding. Walaupun Justin Hubner langganan kartu kuning karena gaya bermainnya, itu memberikan warna tersendiri ya, Betul. bahwa timnas kita itu timnas yang benar bersedia mati di lapangan gitu Iya, loh. betul. Iya. Ini nggak kelihatan gitu loh. Jadi sayang sekali ya bahwa militansi yang biasa diperlihatkan di zaman STY itu hilang di pertandingan ini, Bro. Jadi untuk sementara kita bisa katakan bahwa laga pertama Hmm. ini adalah gagal total ya. Laga Ya, pertamanya yang gagal total. betul, Ya, karena betul. kelihatan sekali bahwa tim kepelatihan sangat pede ya dengan pasukannya yang ternyata Overconfidence. overconfident. Jadinya overconfidence ya. Betul, Jadinya ya betul. akhirnya 5-1 dan ini rasanya telak banget ya. Pasti.
Pasti Pasti. ya. Oke, Hmm. Sobat Bola, kita akhiri dulu obrolan kita. Kalau menurut Sobat sendiri, apa yang harus dilakukan, apa ya? Apakah PSSI akan berbuat sesuatu nih terhadap Patrick atau ya kita kasih waktu dulu deh. Kita lihatin Ya. pertandingan berikutnya dan pertandingan berikutnya lagi dan berikutnya lagi ya akhirnya entahlah gimana. Kalau menurut Sobat sendiri masih ada nggak sih peluang Indonesia lolos ke Piala Dunia lewat jalur runner up ya, bukan lewat jalur babak keempat? Silakan tulis di Ya. kolom komentar. Sekian dulu obrolan kita, kita lanjut di obrolan lain. Sampai jumpa, bye. Thank you, bro.